Hai para Sundaners, kumaha kabarna damang sadayana. Dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur film lawas yang berjudul Mortal Kombat Annihilation yang rilis pada tahun 1997 silam. Dimana sebelumnya kita sudah membawakan alur film Mortal Kombat yang pertama. Sebaiknya sih sebelum nonton ini kalian nonton yang pertama dulu, tenang aja, linknya ada di kolom deskripsi guys. Film ini bercerita tentang event sesudah turnamen Mortal Kombat di film pertamanya berlangsung. Meskipun efek CGI pada film ini lumayan burik, tahun segitu mungkin teknologi CGI enggak sebaik sekarang. Namun dulu, film ini sempat menjadi film yang ditunggu-tunggu oleh penggemar game Mortal Kombat. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Pada adegan pertama, kita akan diperlihatkan kilas balik usaha Liu Kang dan kawan-kawan saat berusaha memenangkan turnamen Mortal Kombat yang diadakan oleh Shang Tsung. Di mana Liu Kang berhasil memenangkan turnamen itu, di mana hal tersebut berarti bumi akan terjaga kedamaiannya untuk satu generasi mendatang. Namun ternyata ada seseorang dari Outworld yang memiliki rencana lain. Saat Liu Kang dan kawan-kawan pulang kembali ke bumi, secara tiba-tiba di atas langit terlihat diselimuti awan hitam dan muncul semacam portal dari langit. Dari dalam portal keluar banyak sekali makhluk-makhluk mengerikan dari Outworld yang memasuki bumi. Mereka dipimpin oleh seseorang yang bernama Shao Kahn, kaisar dari Outworld. Shao Kahn mengancam akan menghancurkan bumi dalam waktu 6 hari ke depan. Liu Kang pun kaget karena menurutnya setelah kemenangan dirinya di turnamen Mortal Kombat sebelumnya, seharusnya portal menuju bumi tetap tertutup. Raiden menjelaskan pasti ada sesuatu yang menyebabkan portal menuju bumi bisa dibuka seperti saat ini. Kemudian, secara mengejutkan, muncul sosok ibunda Kitana yang bernama Ratu Sindel dari Outworld, di mana sebelumnya diketahui bahwa Sindel telah mati. Dan anehnya lagi, Sindel malah mengancam anaknya sendiri, dia akan membunuh Kitana. Raiden dan Shao Kahn melompat mendekati satu sama lain, dan mereka pun berdua bertarung. Raiden mampu menjatuhkan Shao Kahn, namun kemudian Shao Kahn menarik Sony Blade untuk dijadikan tawanan olehnya. Johnny Cage yang melihatnya bermaksud menyelamatkan Sonya yang ditawan oleh Shao Kahn. Namun naas, Shao Kahn dengan mudah melumpuhkan Johnny Cage. Raiden pun bernegosiasi dengan Shao Kahn untuk menukar Johnny dengan dirinya sendiri. Namun bukannya melepaskan Johnny, Shao Kahn malah melintir kepala Johnny hingga tewas di tempat. Lalu kemudian Shao Kahn menembakkan Kamehameha ke arah Raiden yang lengah. Raiden pun terjungkal tak berdaya. Shao Kahn kembali menegaskan kalau di dalam jangka waktu 6 hari lagi seluruh umat manusia akan tunduk padanya karena penyatuan Outworld dengan bumi sudah dimulai. Ditandai dengan kemunculan patung aneh dari dalam tanah tepat dari bawah jasad Johnny Cage. Shao Kahn dan para panglima perang lainnya terlihat menghilang, menyisakan ratusan pasukan miliknya yang kemudian maju untuk menyerang rombongan Liu Kang dan kawan-kawan. Raiden pun menyarankan untuk mundur. Mereka memasuki salah satu kuil yang di sekitar mereka. Dengan kemampuan petirnya, Raiden menutup pintu masuk kuil. Raiden memperingatkan Liu Kang dan kawan-kawan untuk bersiap-siap karena dalam 6 hari ke depan Shao Kahn akan menyatukan bumi dengan Outworld, dan hal tersebut akan membuat bumi menjadi seperti neraka. Kitana dan Liu Kang masih heran kenapa portal menuju bumi bisa terbuka. Padahal Liu Kang jelas-jelas telah memenangkan turnamen Mortal Kombat sebelumnya. Raiden mendebak kalau Shao Kahn telah melanggar aturan dan dia membangkitkan Ratu Sindel agar portalnya tetap terbuka. Cara terbaik untuk menutup portal itu adalah dengan menyatukan Kitana dengan Ratu Sindel kembali. Kitana bertanya, mana mungkin Dewa Elder membiarkan kelakuan Shao Kahn itu? Raiden pun menjawab kalau para Dewa Elder pasti belum tahu apa yang dilakukan Shao Kahn saat ini. Shao Kahn harus segera dihentikan atau bumi akan hancur. Raiden mengatakan kalau kekuatannya akan musnah jika dia berada di Outworld, di mana hal itu berarti jika kenyatuan bumi dengan Outworld benar-benar terjadi, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ditambah saat ini, kemampuan Liu Kang dan kawan-kawan bukanlah tandingan Shao Kahn. Raiden ingin Liu Kang, Sonya, dan Kitana bisa lebih kuat lagi untuk menghentikan Shao Kahn bersama-sama, karena hanya merekalah satu-satunya harapan bumi. Mereka kemudian menuju Pelosphere. Dengan bantuan Pelosphere, mereka dapat pergi ke tempat manapun di dunia hanya dalam hitungan jam saja. Raiden memerintahkan Sonya untuk menemui rekannya yang bernama Jax untuk bisa membantu mereka dalam menyelesaikan misi ini.
Raiden menyuruh Liu Kang dan Kitana menemui seseorang yang bernama Nightwolf di tempat yang bernama Hopi Mesa untuk bisa mengeluarkan kekuatan sejati dalam diri Liu Kang dan menghentikan sepak terjang Shao Kahn di bumi. Kemudian, Raiden sendiri dia akan menemui Dewa Elder untuk meminta jawaban atas apa yang terjadi di bumi saat ini, dan mereka pun menaiki Pelosphere menuju tempat yang sudah ditentukan sebelumnya. Shao Kahn ditemui ayahnya yang bernama Shinnok. Dia bertanya apakah Shao Kahn sudah berhasil membunuh Raiden. Shao Kahn mengatakan kalau Raiden berhasil kabur. Shinnok terlihat marah dan mendekati Shao Kahn. Shinnok telah melanggar aturan suci agar portal tetap terbuka. Jika Raiden mengadu kepada Dewa Elder dan ayahnya mengetahui rencana mereka, para Dewa Elder pasti akan bertindak. Shao Kahn mengatakan kalau dirinya tidak takut dengan Dewa Elder. Shinnok lalu menjelaskan bahwa dengan mengendalikan bumi, kekuatan mereka akan menjadi luar biasa. Tapi sebelum 6 hari penyatuan, Raiden dan para petarung yang masih memiliki kesempatan untuk bisa menggagalkan rencana mereka. Berpindah di Liu Kang dan Kitana, mereka berdua sudah sampai di tempat yang bernama Hopi Mesa. Kitana mengatakan kalau dalam pertempuran ini kemungkinan dia tidak akan bisa bertahan. Liu Kang pun menjelaskan kalau dia akan melindungi Kitana apapun yang terjadi. Tiba-tiba dari belakang Kitana muncul anak buah Shao Kahn yang bernama Smoke. Smoke membawa beberapa pasukan Shao Kahn untuk bertarung melawan Liu Kang dan Kitana. Liu Kang bertarung melawan Smoke, sedangkan Kitana dengan kipas besinya membereskan pasukan Shao Kahn yang lain. Di suatu kesempatan, Smoke menembakkan rudal ke arah Liu Kang. Beruntung, Liu Kang bisa menghindari serangan itu. Di saat Smoke akan menembakkan rudal untuk yang kedua kalinya, dari belakang muncullah sosok Sub-Zero. Dengan kemampuannya, dia membekukan tubuh Smoke dan menghancurkannya. Sub-Zero terdengar memperingatkan Liu Kang dan Kitana untuk segera pergi, karena masih ada banyak lagi pasukan Shao Kahn yang mengejar mereka. Liu Kang pun heran, karena sebelumnya dia melihat Sub-Zero telah tewas. Sub-Zero yang ada di depannya saat ini pun membuka topengnya, dan dia menjelaskan kalau dirinya adalah adik kandung Sub-Zero yang sebelumnya telah tewas. Liu Kang penasaran kenapa Sub-Zero mau menolongnya. Sub-Zero menjawab kalau dia melindungi Kitana karena Kitana adalah kunci untuk menutup portal dan menghentikan Shao Kahn. Kitana pun meminta Sub-Zero untuk membantu mereka. Sub-Zero kemudian membuatkan mereka jembatan yang terbuat dari es dengan kemampuan yang dimilikinya. Tak disangka, di bawah jembatan muncul sosok musuh bebuyutan Sub-Zero. Dia adalah Scorpion yang ternyata masih hidup, datang menghadang Sub-Zero. Terjadi pertarungan di antara keduanya. Scorpion pun mampu membuat Sub-Zero terpojok dan hampir terjatuh ke dalam lava. Liu Kang pun lalu melompat ke seberang dan bermaksud menolong Sub-Zero. Tanpa disadari, Scorpion berpindah tempat. Dia berhasil menangkap Kitana dan membawanya ke hadapan Shao Kahn. Awalnya Liu Kang berniat ingin mengejar dan menyelamatkan Kitana, namun Sub-Zero memperingatkan kalau saat ini Liu Kang belum siap untuk berhadapan langsung dengan Shao Kahn. Dan di saat Liu Kang kembali menoleh, ternyata Sub-Zero sudah tidak berada di tempatnya lagi. Liu Kang pun melanjutkan perjalanannya mencari sosok yang bernama Nightwolf. Di tempat lain, Sonya dan Raiden keluar dari Velosphere. Di luar terlihat porak-poranda di mana proses penyatuan bumi dengan Outworld sedang berlangsung. Dan dalam 6 hari, seluruh bumi akan dihancurkan. Sonya pun berlari menuju rekannya yang bernama Jax di sebuah fasilitas penelitian. Dan Raiden pun pergi menemui Dewa Elder. Di dalam ruangan laboratorium, Sonya menemui rekannya yang bernama Jax dan dia kaget dengan lengannya yang telah dimodifikasi. Jax pun memperlihatkan dengan modifikasinya ini, dia bisa memiliki kekuatan yang bisa lebih besar dari sebelumnya. Tak berapa lama kemudian, mereka berdua dihadang oleh anak buah Shao Kahn yang bernama Cyrex. Dia adalah Cyborg, sama seperti Smoke yang telah diprogram ulang oleh Shao Kahn. Untuk mengabdi kepadanya, mereka pun bertarung. Sonya mengatasi pasukan-pasukan Shao Kahn yang lain, sedangkan Jax bertarung dengan Cyrex. Cyrex mampu mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya dan melelehkan orang yang terkena cairan itu. Setelah membereskan pasukan Shao Kahn lain, Sonya kemudian membantu Jax melawan Cyrex. Dengan bantuan Sonya, mereka berhasil melemparkan Cyrex ke tempat yang penuh dengan api. Sonya kemudian melemparkan bubuk musio yang ada di dekatnya ke arah Cyrex dan Cyrex pun berhasil dikalahkan. Terlihat simbol naga tubuh Cyrex beraksi keluar dan menjelma menjadi sosok naga kecil dan lalu menghilang. Sonya dan Jax melihat semacam bom waktu di dalam tubuh Cyrex. Mereka berdua pun berlari keluar dari gedung dan tubuh Cyrex pun kemudian meledak. Berpindah ke tempat istana Shao Kahn, dia terlihat kecewa dengan jenderal perang yang bernama Rain karena dia membiarkan hidup beberapa petarung terkuat bumi. Shao Kahn lalu memukul anak buahnya itu dengan palu dan terlempar ke dalam api. Shao Kahn kemudian menunjukkan Ratu Sindel sebagai jenderal barunya.
Di tempat lain, Liu Kang terlihat masih terus berjalan di tempat anta beranta hingga malam hari pun tiba. Secara mengejutkan, Liu Kang diserang oleh sosok serigala. Serigala itu mampu berubah bentuk menjadi manusia. Dia adalah Night Wolf yang telah berhasil memunculkan sisi binatang dalam dirinya. Liu Kang pun meminta bantuan Night Wolf untuk memunculkan sisi binatang dalam diri Liu Kang. Night Wolf pun menjawab ada dua, cara cepat dan cara lambat. Karena menurut Liu Kang sudah tidak ada waktu lagi, Night Wolf langsung melemparkan kapak di tangannya ke arah Liu Kang dan Liu Kang pun tak sadarkan diri. Di dalam alam bawah sadar, Liu Kang melihat berbagai flashback peristiwa yang telah dialaminya. Liu Kang dituntun oleh Night Wolf dan terlihat mata Liu Kang pun mulai berubah dan tiba-tiba Liu Kang pun sadar dari pingsannya. Saat sadar di depannya, ia melihat sosok wanita cantik dengan tubuh langsing gebulai. Dia bernama Jet. Ia terlihat berusaha merayu Liu, namun Liu sadar kalau tujuannya saat ini adalah menolong Kitana. Jet kemudian terlihat berubah dan dia pun menyerang Liu Kang. Saat Liu Kang hampir mengalahkan Jet, Jet mengatakan kalau ini hanyalah salah satu ujian yang harus dilalui oleh Liu Kang. Jet kemudian bermaksud membawa Liu ke kuil Dewa Elder untuk menyelamatkan Kitana. Mereka berdua pun pergi. Di dalam istana Shao Kahn, dia membujuki Kitana untuk bergabung kembali dengan kaum Outworld, namun Kitana menolaknya dengan mentah-mentah. Di tempat lain, Sonya dan Jax sedang berjalan menuju kuil Dewa Elder menemui Raiden. Di tengah jalan, Jax meninggalkan Sonya bermaksud ingin buang air. Sonya yang sendirian berjalan melewati sebuah patung yang mengerikan. Secara tiba-tiba, dari belakangnya muncul anak buah Shao Kahn yang bernama Mileena. Mereka berdua pun bertarung, berguling-guling di atas lumpur dan dengan susah payah Sonya yang mampu mengalahkan Mileena. Dan terlihat tato di punggung Mileena keluar menjadi naga kecil dan menghilang. Terlihat patung di belakang Sonya beraksi berubah menjadi sosok monster. Beruntung, Jax datang di lokasi dan mengajar monster itu dan membuatnya kabur masuk ke dalam bumi. Di dalam kuil Dewa Elder, terlihat Raiden dan memanggil Dewa Elder untuk meminta jawaban atas apa yang terjadi di bumi saat ini. Para Dewa Elder pun muncul di hadapannya. Mereka menjawab kalau mereka tidak mengendalikan takdir manusia. Setiap orang bisa mengubah nasib mereka. Kitana adalah kunci untuk menutup portal Shao Kahn, dan hanya jika Shao Kahn mati maka masa depan bumi akan aman. Para Dewa Elder pun mempertanyakan Raiden, apakah Raiden sangat menyayangi umat manusia sehingga dia bersedia mengorbankan keabadiannya yang dimilikinya saat ini. Raiden pun terdiam. Di luar, Sonya dan Jax tidak sengaja bertemu dengan Liu Kang, dan Jax yang juga sedang menuju ke kuil Dewa Elder menemui Raiden. Sonya mempertanyakan di mana Kitana. Liu menjelaskan kalau Kitana diculik oleh Scorpion. Di belakang mereka terlihat Shao Kahn dan banyak sekali pasukan yang mengikuti mereka menuju kuil Dewa Elder. Liu, Jet, Sonya, dan Jax pun akhirnya sampai di kuil Dewa Elder. Di dekat mereka tiba-tiba muncul Raiden dengan menampilkan barunya. Dan di belakang mereka terlihat Shao Kahn yang sudah mendekati mereka. Raiden kemudian berusaha membuat portal menuju Outworld. Di saat usaha pertamanya, ternyata kekuatan Raiden yang terlihat mulai menghilang. Dia tak mampu membukanya. Shao Kahn kemudian menyuruh Sindel menghancurkan tempat itu. Sindel pun berteriak. Dengan teriakannya dia mampu menghancurkan tempat di sekelilinginya. Pada percobaan kedua, Raiden mampu membuka portal menuju Outworld dan mereka pun memasukinya. Tepat sebelum tempat mereka berpijak hancur oleh teriakan Sindel. Di dalam Outworld, Liu Kang melihat proses penyatuan bumi dan Outworld yang sedang berlangsung. Manusia-manusia yang ada di bumi mengambang di antara dua alam. Di dalam Outworld, Jet mengajak Liu Kang dan kawan-kawan untuk memasuki istana Shao Kahn guna menyelamatkan Kitana melalui lorong jalan rahasia yang dia diketahui olehnya. Dan sampailah mereka di Edania, yaitu istana kerajaan Outworld. Di sana mereka dihadang oleh Sindel dan 3 ninja reptile. Raiden kemudian menyuruh Liu Kang untuk melanjutkan perjalanan menyelamatkan Kitana. Dia yang akan membebaskan Sindel dan para reptile yang menghadangnya. Raiden pun bertarung dengan 3 ninja reptile di hadapannya dan dia mampu melumpuhkan mereka semua. Lalu di hadapan ternyata Sindel sudah berhasil ditangkap oleh Jet, Jax, dan Sonya. Di tempat Shao Kahn, dia terlihat mengumpulkan seluruh pasukannya dan bersiap mengadakan upacara penyatuan Outworld dan bumi. Liu Kang lalu menyelinap memasuki istana Shao Kahn mencari Kitana. Setelah beberapa saat mencari, Liu Kang akhirnya menemukan Kitana. Namun tiba-tiba dia diserang oleh sosok makhluk mengerikan. Dia adalah anak buah Shao Kahn dengan 2 pisau yang keluar dari tangannya. Makhluk itu terus berusaha untuk membunuh Liu Kang. Dengan susah payah Liu Kang berhasil melumpuhkan makhluk itu. Namun ternyata muncul 2 lagi. Makhluk yang sama menyerangnya. Makhluk itu berusaha menyerang Kitana. Liu pun melompat dan menendang makhluk itu hingga terjatuh di kobaran api dan kemudian membebaskan Kitana. Lalu dari balik pintu muncullah Sippa, anak buah Shao Kahn yang lain, mengejar Liu Kang dan Kitana. Liu
Liu Kang berhasil menjatuhkan kurungan penjara Kitana tepat di atas Shiva. Shiva pun berhasil dikalahkan. Di luar, di tempat Raiden dan kawan-kawan, Liu Kang berhasil membawakan Kitana menemui ibunya yang sedang berbaring pingsan. Kitana kemudian berusaha menghilangkan pengaruh Shao Kahn atas ibunya. Kitana mencium kening ibunya dan Ratu Sindel pun akhirnya kembali membuka mata. Namun hal aneh terjadi. Sindel tertawa dan masih saja belum sadar dan menyerang Raiden. Sindel menyatakan kalau penyatuan dirinya dan Kitana sia-sia dan tidak dapat menutup portal. Dan ternyata itu semua adalah jebakan. Jet adalah anak buah Shao Kahn. Jet pun kabur dan Sindel pun menghilang. Mereka pun kebingungan, ditambah Raiden yang tidak mampu menggunakan kekuatan petirnya karena dia akan kehilangan semua kekuatannya saat berada di Outworld. Sonya tak sengaja melihat tato naga yang di punggung Raiden, sama seperti musuh-musuh yang mereka hadapi sebelumnya. Raiden kemudian menjelaskan kalau tato itu adalah tanda keluarga diberikan oleh leluhur Raiden dan keturunannya. Itu adalah tanda permanen untuk memungkinkan pendapat keamanan saat berpindah-pindah portal. Raiden kemudian menjelaskan kalau tato itu berubah wujud menjadi naga kecil setelah orang pemilik tato meninggal. Maka tato itu hanyalah tato buatan sementara. Mereka bukan satu keturunan dengan Raiden. Sonya kemudian menyadari kalau Shao Kahn juga memiliki tato yang sama. Raiden pun menjawab kalau dirinya adalah keturunan salah satu dewa elder dan hanya para dewa elder yang bisa memberikan tato itu. Raiden pun melanjutkan kalau Shao Kahn adalah saudaranya. Di dalam istana, Shao Kahn terlihat marah karena Sindel dan Jet membiarkan Liu Kang dan kawan-kawan tetap hidup. Shao Kahn kemudian mencekik Jet dan membiarkan dia diamalkan oleh monster yang muncul dari balik tembok. Shao Kahn kemudian memerintahkan para anak buahnya untuk bersiap-siap menghadapi serangan Raiden dan para petarungnya. Kembali ke tempat Raiden, dia menceritakan bahwa dulu pewaris tahta keluarganya harus sosok yang paling cukup kuat untuk membunuh saudaranya sendiri dalam pertarungan. Raiden mampu mengalahkan Shao Kahn, namun dulu dia tidak membunuhnya. Dan Raiden mengatakan kalau kali ini Shao Kahn akan memang pantas untuk dibunuh. Raiden mengatakan kalau di Outworld dia tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya Liu Kang dan kawan-kawanlah satu-satunya harapan manusia di bumi. Di luar, Liu melihat sedikit demi sedikit bumi sudah bergabung dengan Outworld. Di depan mereka, Shao Kahn dan para pengawalnya sudah menunggu untuk bertarung. Lalu muncul Raiden di antara mereka. Begitu Shinnok juga ada di situ. Dia mengatakan kalau kurang dari 1 jam lagi penggabungan akan selesai. Raiden pun terlihat berdebat dengan ayahnya. Shinnok kemudian menawarkan satu kesempatan lagi untuk Raiden bergabung dengannya untuk menguasai semua alam. Raiden pun menolaknya dan menganggap Liu Kang dan kawan-kawan adalah keluarga baru baginya. Shinnok kemudian memerintahkan Shao Kahn untuk membunuh Raiden. Shao Kahn langsung menembakkan Kamehameha ke arah Raiden dan dia pun terpental dan sekarat. Lalu Raiden pun tewas. Melihat Raiden tewas di dekatnya, membuat Liu Kang dan mereka pun semua mulai bertarung. Jax maju bertarung melawan Motaro, Sonya bertarung melawan Ermac, Kitana bertarung melawan ibunya Sindel, dan Liu Kang berhadapan secara langsung melawan Shao Kahn. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Para petarung dari bumi melawan petarung dari Outworld. Motaro terlihat berhasil melucuti lengan robot milik Jax, sedangkan Ermac terlihat mengandalkan diri melawan Sonya. Kitana ternyata tak mampu menandingi kemampuan Sindel. Jax kemudian melepaskan tangan robotnya. Secara mengejutkan, tanpa lengan robotnya, Jax mampu bergerak lebih lincah dan mengalahkan Motaro. Lalu kemudian membantu Sonya melawan Ermac dan Ermac pun berhasil dikalahkan. Begitupun Kitana berhasil melumpuhkan Sindel. Sementara itu Liu Kang masih bertarung dengan Shao Kahn. Di saat terdesak, tiba-tiba terlihat mata Liu Kang berubah. Ternyata Liu Kang berubah menjadi bentuk naga. Dan Shao Kahn juga berubah bentuk menjadi Ghidorah. Naga dan Ghidorah pun bertarung dengan sengit. Terlihat dua-duanya terjatuh dari atas gedung padahal punya sayap. Mereka pun kembali menjadi wujud semula. Shao Kahn terlihat terluka dan mengeluarkan darah. Hal itu menandakan kalau dia sudah kehilangan kemampuannya sebagai makhluk abadi dan artinya Shao Kahn bisa dibunuh. Shinnok mengatakan kalau itu adalah konsekuensi karena melanggar aturan suci. Di saat Shinnok berusaha membantu Shao Kahn, dari belakangnya muncul 2 dewa elder yang menahannya. Para dewa elder memutuskan nasib bumi akan ditentukan oleh pertarungan Mortal Kombat antara Shao Kahn dan Liu Kang. Mereka berdua pun bertarung. Liu Kang terlihat tak berdaya menghadapi Shao Kahn. Namun akhirnya dia sanggup bangkit dan mengimbangi kemampuan bertarung Shao Kahn. Dan dengan tendangan berputar, Liu Kang berhasil mengalahkan Shao Kahn. Terlihat Shinnok dikurung oleh Dewa Elder dan terlihat dari dalam tubuh Shao Kahn keluar sosok naga besar dan menghilang.
yang menandakan Shao Kahn telah mati. Lalu tiba-tiba tempat di sekitar Liu Kang beraksi setelah dia mengalahkan Shao Kahn. Semuanya terlihat kembali seperti semula. Bangunan-bangunan yang tertarik di Outworld kembali ke tempat asalnya. Liu Kang dan kawan-kawan pun terlihat sudah kembali ke tempat asalnya di bumi yang sudah kembali seperti sedia kala. Kitana dan ibunya juga terlihat ikut kembali ke bumi. Lalu muncul dua Elder yang menghidupkan kembali Raiden dan mengembalikan semua kekuatannya. Raiden pun mengucapkan terima kasih kepada Liu Kang dan timnya yang telah menyelamatkan bumi, membuatnya kembali seperti sedia kala. Raiden pun kemudian pergi dan berakhirlah alur film Mortal Kombat Annihilation ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit, urang dari Ningali Film, Si Otong undur diri dan salam Sundaners.